ada IR, ada SET, ada DEV. Kemudian juga ada HAR ya. Jadi ada 6. Ya, saya ulang, jadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Kelapa Gading, penyelidik dan penyidik KPK telah melakukan tangkap tangan masing-masing. Pertama adalah RB, kemudian IR, kemudian SET, ini pengusaha, kemudian juga DEV, ini ajudan sepertinya, kemudian HAR. HAR ini adalah pengusaha juga. Kemudian satu lagi ada seorang driver ya. Supir ya. Supir ini dari mobil rental. Rental itu sewaan. Ya, ya. Kemudian setelah terjadi serah terima ya antara SET dan HAR, ini pengusaha, kepada RB, dan kemudian dilakukan penangkapan. Ini lokasinya di sebuah rumah makan ya. Jadi setelah selesai di situ keluar, kemudian tim melakukan penangkapan. Dan di TKP kita temukan uang ya dalam bentuk dolar Singapura sebesar 177.700 dolar Singapura. Ya, ini perlu ditunjukkan dulu biar tidak penasaran. Dia ditempatkan di sebuah tas. Jadi ini aslinya ya. Kalau menguji nggak boleh menerima. Kan biasanya kalau menguji dapat situ kita nggak boleh. Kejadian juga nggak boleh. Dari PPK dikirim dari nggak boleh. Ya, baik, saya teruskan. Tolong didengarkan dulu. Nah, selain uang dalam bentuk dolar Singapura, penyelidik dan penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen ya, dan tentu juga handphone. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia, penyidik dan penyelidik KPK juga melakukan penangkapan atas nama DYL. DYL ini anggota DPR. Kemudian BWH ini diduga sebagai staf
khusus. dari DIR. Staf khusus ini. Jadi lokasinya pas ditangkap itu di Bandara Soekarno-Hatta, ya, sekitar pukul 19. Ya. Iya, sekitar 19. Kemudian semuanya dibawa ke KPK, lalu dilakukan pemeriksaan secara intensif sejak kemarin. Kemudian tadi dipaparkan oleh penyidik, penuntut, dan juga deputi direktur juga depan pimpinan, yang kemudian disimpulkan bahwa dalam kaitan peristiwa yang tadi saya sampaikan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian dilakukan peningkatan status, ya. Jadi tadi disimpulkan bahwa saudara IR dan SET diduga sebagai pemberi, dan dugaan pasal yang dilanggar adalah pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kemudian diduga sebagai penerima adalah DYL, kemudian RB dan BWH. Ketiganya disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentu teman-teman akan menanyakan dalam rangka apa pemberian ini. Bukankah begitu? Jadi dugaan penerimaan ini adalah yang diduga diterima oleh salah satunya adalah anggota DPR adalah terkait dengan proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua. Jadi ini rencananya untuk anggaran tahun 2016. Jadi kira-kira itu ya, jalinan ceritanya seperti itu. Sampai hari saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif kepada tersangka. Untuk selain yang tadi saya sebut sebagai tersangka, maka dipulangkan ya, akhirnya selesai melakukan pemeriksaan akan kembali ke tempat masing-masing. Mungkin itu Pak Anto menambahkan? Pak Pandu? Pak Heru? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ini yang pertama ini terkait proyek yang ada di Papua. Sebelum Bang dalam betul. Ini kan terkait dengan proyek yang dianggarkan dari lingkungan pemerintahan provinsi yang ada di Papua ini kan, tahun 2016. Ya kan gitu. Nah ini kan si anggota DPR ini kan Komisi 7 ya kita tahu, Komisi Energi. Nah ini apakah ada keterlibatan pihak lain khususnya dari kepala daerah setempat mengenai proyek ini? Yang pertama itu, yang kedua ini sudah penerimaan keberapa dari pihak penerima? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, tentu fokus saat ini adalah pemeriksaan terkait dengan kasus yang kita temukan bukti-bukti yang kuat tadi ya. Apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat? Tentu ini bagian dari proses pengembangan ya. Apakah misalnya IR ya. IR ini
Kepala Dinas Tamben di Kabupaten Deyai. Ya, jadi itu akan dikembangkan. Ada lagi? Oh ya, sorry. Jadi dari informasi awal bahwa pemberian atau penerimaan ini itu yang pertama ya. Karena rencananya dari informasi yang diterima oleh penyidik KPK ini akan ada pemberian lain ya, tapi ini yang pertama kemudian ditangkap oleh KPK. Ini juga pertanyaan bagus, tapi belum bisa dijawab. Ada perlawanan kan? Saya kira nggak ada ya Pak Heru ya? Nggak ada. Nilai proyeknya sekitar ratusan miliar. Proyek yang di sana maksudnya ya? Ya. Maksudnya yang pembangkit listrik tenaga itu. Ini semacam proyek. Bukan, ini kaitannya sama pembahasan anggaran sebenarnya. Jadi ini biar kira-kira dapat anggaran untuk pembangunan. Makanya itu kan tadi saya sampaikan, ini dugaan ya. Tetap aja kamu harus tulis ada dugaan. Untuk anggaran tahun 2016, karena ini sekarang kan 2015, berarti tahun depan kan 2016. Ini yang nanya yang mana? Oke. Ke atas, berdiri. Bentar, namanya siapa? Bang Indra, Bang, dari Inilah, Bang. Ini kan terkait pembahasan anggaran dari DPR, Bang. Ada kemungkinan nggak DPR lain yang ikut terlibat dalam penerimaan ini, Bang? Sampai hari ini sih belum ada ya. Ini bisa saja. Ini secara pribadi lobby kan bisa. Jadi sampai hari ini belum ada informasi yang mengkaitkan ke anggota DPR yang lain. Tapi sejauh ini KPK sudah menerima informasi itu belum, Bang? Adanya kaitan DPR yang lainnya, Bang? Belum. Bang, ini kan nama perusahaan apa? Perusahaan apa? Swastanya. Oh, nggak disebut di sini. Di kertas yang sepegang ini tidak disebut. Pak Jo, berarti anggaran proyek ini masuk ke APBN 2016? Rencananya. Rencananya? Ini baru rencana, sekarang kan 2015. Jadi ini untuk 2016. Ini baru pembahasan ini. Ada kaitan dengan pembahasan hari ini di DPR kan di Komisi 7 tentang pembangunan PLTU ini juga sedang dibahas. Apa ada kaitannya? Saya kira nggak ada kaitan. Ya, ada lagi? Kenapa? Ini nggak ada kaitannya dengan mega proyek 3.500 megawatt Bang. Menurut saya sih nggak ada. Katanya dari DPR ini bisa dijelaskan terkait tadi yang juga penyitaan kan ada satu komponen. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dari TKP kita menemukan tadi uang yang belum ya Pak? Sedang geledahan Belum. Sedang dilakukan. Iya, jadi belum, makanya belum bisa disampaikan, belum dilakukan. Maksudnya penggeledahan kan? Bukan. Di KPK lain. Oh, iya, kalau di KPK lain kan belum tentu digeledah kan? Ya, tapi sudah ada yang diangkut ke kotak warna hitam. Itu belum masuk ke laporannya belum masuk ke saya ya. Kamu lihat di mana? Di TV enggak? Ada lagi? Tadi kan salah satu tersangkanya ada juga yang ditangkap di